Kemudian dari Partai Amanat Nasional juga sudah melakukan kegiatan, kalau dari kami dari Pemberdayaan Perempuan Partai Amanat Nasional sudah melakukan kegiatan kunjungan ke anggota, kemudian juga kita ada kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan, kita juga ajang sana. Nah, bagaimana di situ kita memberikan edukasi terhadap para pemuda, kemudian juga kepada kader perempuan yang ada bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Ira Dina Risnawati dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Seperti biasa kami akan menemani Jumat pagi Anda dengan bincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Sahabat pemilih, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia yang menjadi rujukan utama dalam mengelola negara di segala bidang. Untuk itu, generasi muda sebagai generasi penerus bangsa berkewajiban untuk memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar generasi muda mampu melanjutkan estafet pembangunan bangsa dengan baik dan benar. Nah, pada talk show hari ini, kita akan membahas mengenai pemahaman masyarakat, terutama generasi muda, terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Telah hadir di studio bersama kita hari ini, narasumber Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Kebumen, Ibu Supriyati SE. Selamat pagi Ibu Supriyati. Selamat pagi Mbak Ira. Selamat pagi, sahabat pemilih dimanapun berada. Oke, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Oke, dari Ibu. Saya kebetulan dari ayah. Dari ayah. Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Mudah-mudahan semuanya sehat ya di masa pandemi ini ya. Oke, terima kasih sudah hadir di studio KPU Kebumen Menyapa dari ayah ya Bu, jauh-jauh dari ayahnya. Berapa jam perjalanan Bu? 1 jam. Alhamdulillah lama ya. Tidak macet. Oh, tidak macet nih karena Kebumen ya. Beda dengan ibu kota. Iya, baik Bu, kita nanti akan membahas mengenai pemahaman masyarakat, terutama generasi muda kita ini Bu, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 ya Bu ya. Sesuai tema, kita sudah mengetahui bersama ya Bu bahwa generasi muda kita itu mungkin yang di usia pelajar maupun mahasiswa ini mungkin masih banyak nih Bu yang belum paham terkait dengan Undang-Undang Dasar 45 ini Bu sebagai pilar kebangsaan dan rujukan utama tentunya dalam perundangan kita. Ini menurut pendapat Ibu ini terkait fenomena yang melanda generasi muda kita itu gimana nih Bu? Iya, terima kasih Mbak Ira. Jadi ini memang menjadi pemahaman kita bersama, menjadi keprihatinan kita bersama, manakala generasi muda kita tentunya sebagai estafet kepemimpinan yang akan datang, kalau tidak memahami secara detail, secara pasti bagaimana Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 ini juga mengamanatkan di situ ada sila-sila yang tertera dalam Pancasila. Kalau sila-sila sudah pasti, sila pertama ketuhanan, tentunya sebagai generasi muda, pelajar dan mahasiswa ini kalau kita dijalankan secara baik dan maksimal, tentunya hubungan antara kita sebagai hamba dengan Sang Khalik tentunya ini juga bisa menjadi dasar bagaimana pemuda generasi yang akan datang ini bisa melakukan hal-hal yang sifatnya positif. Kemudian juga kalau kita menghayati apa yang tersurat di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 ini, tentunya hubungan antara sesama dengan sesama ini juga akan berjalan maksimal dengan harapan para generasi ini sebagai estafet, sebagai tulang punggung tentunya untuk harapan yang akan datang menjadi bisa berpikir secara maksimal untuk bisa memajukan pembangunan. Para generasi kita juga sudah tidak berjuang secara seperti dulu ya, zaman penjajahan kita sudah luar biasa. Mereka sudah dengan jerih payah, susah payah, bahkan jiwa raga mereka serahkan untuk kejayaan negara ini. Lah kita sebagai generasi muda tentunya harus memberikan semangat optimisme di mana para pejuang ini menginspirasi bagi generasi muda untuk bisa
selangkah lebih maju dari beliau-beliau yang sudah ikut berjuang. Kemudian semangat ini juga harus relevan dengan apa yang sekarang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian juga menyelaraskan dengan program pembangunan yang berkebangsaan, dan ini juga menjadi pilar utama dalam pembangunan kita. Oke, berarti ini generasi muda itu sebenarnya sudah paham ya Bu, atau Sudah belum paham ini? Mbak, sudah paham, hanya mungkin implementasinya yang belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Kalau implementasinya dari Undang-Undang Dasar ini bisa dilaksanakan secara maksimal, tentunya kita yakin generasi kita sudah luar biasa, generasi milenial yang serba di zaman era digital seperti ini, apa yang tidak bisa diakses. Tapi kita harapannya di zaman era yang serba canggih ini, harapannya yang positif yang diambil. Kalau yang sifatnya kurang baik ya kita juga harus pandai-pandai mensiasati itu. Mungkin bisa mengakses, mudah mengakses, tapi memahaminya mungkin ya Bu, yang butuh. Yang harus punya jiwa yang memahami benar apa sih yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar itu. Itu kan ada lima sila. Kalau 5 sila ini dilaksanakan untuk kehidupan sehari-hari, saya yakin ini juga akan bisa membawa dampak positif bagi bangsa dan negara. Apalagi generasi muda ya Bu, penerus bangsa gitu ya, harus paham ini. Jadi, ya Bu. Harus memahami dan memang harus bisa dijalankan secara maksimal. Dijalankan secara maksimal. Kalau hanya dipahami tidak dijalankan, ini juga kayaknya kurang maksimal ya hasilnya. Okay. Mungkin dengan ada pelajaran kewarganegaraan ya Bu di sekolah ini, gitu, mungkin ini bisa membantu itu. Sangat-sangat membantu karena mungkin pemahaman tentang kewarganegaraan, tentang pilar-pilar yang ada di dalam undang-undang ini kan juga tidak terlepas dari pendidikan kewarganegaraan itu. Betul sekali. Kalau zaman dulu mungkin ada pendidikan moral Pancasila, jadi paling tidak moral-moral dari generasi ini yang perlu kita support. Bagaimana nanti tentunya kalau kita punya generasi yang bermoral, harapannya kan ke depan akan lebih baik. Lebih baik. Okay. Iya, baik. Betul sekali Bu, ini Undang-Undang Dasar juga merupakan pilar kebangsaan kita ya Bu ya. Lalu kemudian ketika pengetahuan tadi itu Bu tentang Undang-Undang Dasar ini, terutama isinya ya Bu, isi yang dan penjelasan ini kurang dikuasai tadi oleh generasi muda kita, maka bisa berpotensi menjadi persoalan tersendiri ini Bu bagi generasi kebangsaan kita. Terkait hal tersebut ini bagaimana Ibu atau dalam hal ini dari Partai PAN gitu ya Bu memberikan sumbangsih terhadap generasi muda kita terkait pengetahuan dan pemahaman Undang-Undang Dasar 45 ini dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini Bu, gimana ini? Oh baik Mbak Ira, kalau dari PAN sih sudah sudah berbagai kegiatan dilakukan. Bagaimana kita mensupport para generasi muda, khususnya kami dari Partai Amanat Nasional, bagaimana generasi muda ini diharapkan memiliki kesadaran yang penuh terhadap kebinekaan yang ada. Kemudian juga diharapkan para generasi muda ini bisa memberikan sumbangsih yang positif. Kemudian dalam kancah ketika pengetahuan tentang Undang-Undang Dasar 45 ini dilaksanakan dengan baik, tentunya dalam menghadapi permasalahan yang ada di lapangan ini juga bisa diatasi dengan cara-cara yang damai. Kalau tidak memahami kultur Undang-Undang Dasar 45, kalau ada permasalahan saya yakin ini akan berdampak yang hal-hal yang negatif. Tetapi kalau kita memahami betul bagaimana isi kandungan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 45 ini dipahami oleh generasi muda, oleh penerus kita, tentunya apapun yang terjadi akan dilakukan dengan cara-cara yang damai, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang solutif, tidak asal kita mengambil sikap ataupun tindakan. Kemudian kalau dari PAN ini khususnya dari Partai Amanat Nasional juga mencetak generasi dalam artian generasi yang cerdas, kader pengkaderan. Kita membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat yang akan bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Tentunya kita juga dengan berbagai program visi dan misi yang ada. Kemudian dari Partai Amanat Nasional juga sudah melakukan kegiatan, kalau dari kami dari Pemberdayaan Perempuan Partai Amanat Nasional sudah melakukan kegiatan kunjungan ke anggota, kemudian juga kita ada kegiatan rutin yang dilakukan setiap bulan, kita juga anjang sana. Lah bagaimana di situ kita memberikan edukasi terhadap para pemuda, kemudian juga kepada kader perempuan yang ada, bagaimana memberikan edukasi bahwa partai ini sebuah kendaraan. Jadi bagaimana kalau kendaraannya baik, tentu penumpangnya juga akan baik di dalamnya. Kemudian juga terkait dengan rasa tanggung jawab yang ada dari
generasi muda tentunya kita tercermin dari perlakuan, kemudian juga dari rasa partisipasi yang ada di dalam masyarakat, di dalam berbangsa dan bernegara. Kalau pemudanya, kalau berjalan, kemudian partisipasinya aktif, ini juga diharapkan semua proses pembangunan yang ada ini bisa dikawal dengan baik. Kalau ada permasalahan tentunya kita juga pasti ada jalan keluarnya, seperti itu. Kemudian juga dari generasi muda ini juga harus mempunyai tanggung jawab bagaimana kita akan menyaring pengaruh yang ada dari luar. Jangan sampai semua pengaruh-pengaruh yang dari luar itu kita ambil semua, kita ambil sisi positifnya. Kalau memang itu positif demi pembangunan, demi kemajuan bangsa dan negara kita ambil. Tapi kalau memang ada segi-segi yang memang sifatnya tidak membangun untuk kita, tentunya kita juga harus pandai-pandai memilih dan memilah. Seperti betul. itu. Berarti sumbangsihnya sudah ada ya Bu dari PAN untuk istilahnya mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu isi dari undang-undang ya Bu ya. Baik. Aduh sahabat pemilih, ini menarik sekali nih perbincangan saya dengan Ibu Supriyati. Tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama kami dalam acara talk show KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Masih bersama saya Irari Narisnawati dan juga dengan Ibu Supriyati, Bu. Tadi kita sudah membahas mengenai pemahaman generasi muda ya Bu. Ini ternyata memang sebenarnya sudah paham, hanya saja mungkin harus perlu didalami lagi dalam pendidikannya ya Bu, terutama pelajar ini. Iya betul. Nah ini kemudian dalam rangka ini Bu, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pembukaan, isi maupun penjelasan Undang-Undang Dasar 45 sebagai bekal generasi muda selaku pemegang estafet pembangunan bangsa dan negara kita ini Bu. Bagaimana kiat dan metode dari PAN, dari Partai Amanat Nasional ini dalam memberikan pendidikan dan wawasan terkait Undang-Undang Dasar 45 ini sekaligus sebagai tugas atau fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik nih Bu bagi masyarakat. Baik Mbak, dari Partai Amanat Nasional kebetulan kita sudah biasa mengadakan kegiatan yang sifatnya rutinitas, apalagi kalau dari saya dari pemberdayaan perempuan sudah ada kegiatan yang sifatnya keliling tiap bulan sekali, setiap minggu, setiap hari Rabu pertama. Kemudian juga dalam saat itu jika kita memberikan edukasi terhadap para kader kita utamanya karena kita berjalannya secara internal, memberikan edukasi bagaimana generasi penerus yang selalu siap menghadapi ancaman dan tantangan pada zaman sekarang. Tidak mudah memang di zaman serba teknologi ya Mbak, untuk bisa menyaring apa-apa yang beredar yang ada di masyarakat. Kemudian juga karena generasi muda juga harus mempunyai dedikasi yang nyata terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami juga dari Partai Amanat Nasional mengharapkan kepada generasi kita untuk bisa terlibat langsung dalam memajukan bangsa dan negara, dalam artian terlibat langsung aktif pada saat masih sekolah, tentunya bagaimana mereka menuntut ilmu dengan baik, kemudian bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat di sekolahan, kemudian di perguruan tinggi ini juga bisa diimplementasikan di lapangan dengan kehidupan sehari di masyarakat untuk bisa berbangsa dan bernegara. Kemudian generasi muda Partai Amanat Nasional juga diharapkan bisa memimpin bangsa sendiri, dalam artian di masa yang akan datang tentunya di tangan pemuda, di tangan generasi muda ini tongkat estafet kepemimpinan menjadi tanggung jawab mereka-mereka. Dengan kepemimpinan yang lebih baik, tentunya harapannya semua program pembangunan yang ada bisa diselaraskan dengan apa yang menjadi isi di dalam kandungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Kemudian di tangan pemuda lah yang akan membawa dan menentukan bangsa ini ke arah yang lebih baik, dalam artian ini harus generasi kita harus bisa beradab dan bisa berdaya saing. Jangan sampai dengan kemajuan
teknologi justru hal-hal negatif yang diambil, tidak diruntut. Bagaimana sih pejuang-pejuang kita dulu sudah mempertahankan jiwa dan raganya untuk bisa memerdekakan kita lah. Sekarang kewajiban dari para generasi muda tentunya ikut andil dalam bagian pembangunan untuk bisa memajukan bangsa dan negara. Kemudian juga kita juga memberikan apresiasi Mbak terhadap mungkin generasi muda yang juga sudah ikut aktif mengawal program pembangunan, kemudian juga mengawal undang-undang. Jadi kita juga tidak lepas dalam artian hanya mendorong tetapi tidak memberikan support dan arahan yang baik. Kita mengapresiasi dengan tokoh-tokoh generasi muda yang sekarang yang sudah bisa memberikan masukan, kemudian mengawal berbagai program pembangunan baik itu yang sifatnya nasional ataupun kedaerahan. Ini juga kita dari Partai Amanat Nasional memberikan apresiasi yang baik kepada mereka. Intinya nanti ada estafet kepemimpinan, betul, ya Bu ya. Betul, untuk istilahnya kalau mereka sudah paham terkait dengan undang-undang bisa menjadi pemimpin yang betul, baik ya Bu nantinya. Iya. Kalau tidak punya dasar yang kuat kan kita repot. Nanti ikut sana ikut sini, betul, gitu ya. Tidak punya pendirian. Tidak punya pendirian. Iya, betul sekali. Baik Bu. Telah kita ketahui bersama ya Bu bahwa kemarin sudah ada RDP, sudah ditetapkan juga bahwa pemilu dan pemilihan kepala daerah tahun 2024 itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 dan juga 27 November 2024. Ini menghadapi pemilu serentak 2024 sebagai wujud kedaulatan rakyat. Ini yang tertuang dalam UUD 45 ya Bu ya. Ini bagaimana pandangan dan harapan Ibu kepada generasi muda terkait hal tersebut Bu? Terima kasih Mbak Ira. Memang kita sudah ketahui bersama bahwa hasil RDP kemarin sudah menghasilkan keputusan bahwa untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 dan 27 November tahun 2024. Dua kali ya Bu ya, dalam setahun. Satu tahun kita ada agenda nasional dua kali. Mudah-mudahan kita diberikan fisik yang sehat. Amin, amin ya, sebagai penyelenggara pemilu tentunya. Kemudian peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan yang ini masih ada kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 45 tentunya dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional dapat memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan bangsa, termasuk adalah dalam penyelenggaraan pemilu. Para generasi muda ini harus diberikan pemahaman bahwa memberikan hak suara dalam pemilu itu sangatlah penting. Karena kenapa sangat penting? Karena suara mereka lah yang akan menentukan nasib kita ke depan. Bagaimana mereka menentukan pemimpin sebagai penentu kebijakan yang tentunya nanti kebijakan itu juga nanti akan berpihak kepada generasi muda kita. Kemudian juga di dalam ajang pemilu nanti para pemuda harus mengambil peran dan mampu berdiri sendiri dalam posisi tawar, dalam artian tidak mempunyai kepentingan dan kepentingan yang akan menguntungkan diri sendiri. Jadi mungkin ini yang harus sebagai garis besar. Jadi para pemuda ini tidak boleh hanya untuk mementingkan ambisius ataupun kepentingan diri sendiri, tapi bagaimana para pemuda ini mempunyai peran bisa mengembangkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian juga para pemuda ini tentunya mampu dan kaya akan ide-ide dan gagasan. Dalam artian agar makna demokrasi yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 ini bisa berjalan seiring dan sejalan. Kalau kita sudah dilandasi dan didasari dengan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 ini, tentunya harapan ke depan pemilu yang akan dilaksanakan sebagai hajat nasional ini akan berjalan secara maksimal, dan tentunya harapan kita bersama bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin yang bisa membawa kemajuan dampak positif bagi masyarakat, bangsa dan negara. Memberikan sumbangsi untuk negara ya Bu. Betul, mungkin bisa menjadi penyelenggara ataupun ikut kontestasinya ya Bu. Betul. Ya mungkin. Karena kita juga saya yakin dari semua partai politik Mbak masih akan membuka peluang yang seluas-luasnya untuk para generasi muda ini untuk bisa ambil di kancah perpolitikan. Karena di politik itu tidak hanya politik, tetapi di dalamnya juga ada bagaimana sih kita memberikan edukasi terhadap masyarakat sebagai generasi muda yang tentunya juga kita bisa bekerja sama, membangun, kemudian juga bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah tentunya yang juga bersifat
membangun dan menyeluruh, jadi untuk bisa mengangkat derajat kaum milenial. Betul. Generasi Karena muda. generasi muda ini harapannya juga sebagai estafet kepemimpinan tentunya tidak hanya apa yang didapat di bangku sekolah, di bangku perkuliahan, tetapi mereka memang harus bisa diimplementasikan ilmunya di masyarakat. Iya, betul. Karena saya yakin dari partai-partai yang lain, partai politik yang sudah mulai tahapan-tahapan, tentunya dari pemilu ini juga kita support, karena saya yakin membutuhkan tahapan dan anggaran yang sangat besar. Jadi teman-teman di KPU juga pasti punya punya tenaga-tenaga yang handal bagaimana tahapan-tahapan ini nanti akan dilaksanakan sampai akhir pada tahun 2024. Nah, ini mungkin sudah diawali dengan rapat dengan anggota DPRD bagaimana nanti mensinergikan anggaran yang ada. Mungkin persiapan juga ya Bu, generasi muda ya, menghadapi tahapannya panjang untuk rekrutmen para ini. Iya, betul sekali. Berarti nanti generasi muda diharapkan juga ikut memberikan sumbangsih yang besar untuk negara ya Bu ya. Terutama untuk 2024 nanti. Iya, baik, terima kasih Ibu atas bincang-bincangnya, atas ilmunya, sharing-sharingnya. Mudah-mudahan nanti sahabat pemilih di rumah juga memahami apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, isinya maupun tentang pembukaan, isi dan penjelasannya lah ya Bu ya. Sama-sama Mbak Ira. Terima kasih. Baik, sahabat pemilih yang budiman, demikian tadi talkshow kita hari ini bersama dengan Ibu Supriyati SE, Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPD Partai Amanat Nasional Kebumen. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk sahabat pemilih semua di rumah dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada sahabat pemilih di rumah. Ingat untuk selalu menaati protokol kesehatan dan menerapkan 5M agar COVID-19 segera berakhir. Nantikan sapaan kami selanjutnya dalam acara talkshow KPU Kebumen Menyapa, dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Ira Dina Risnawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.